Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini saya ingin berbagi mengenai ilmu perbengkelan. Dimulai dari dasarnya. Apabila motor mengalami kemogokan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita cek dulu kompresinya. Kompresinya seperti apa? Nah, untuk mengecek kompresi sendiri itu bisa dilakukan dengan cara di starter. Nah, ini contoh motornya kita starter. Apabila ada tekanan balik atau berat, itu berarti kompresinya masih bagus. Tetapi apabila di starter tidak ada perlawanan atau ngeslong, itu berarti kompresinya sudah nggak bagus. Nah, untuk lebih profesionalnya, kita bisa menggunakan alat pengukur kompresi. Nah, apabila normal tekanannya adalah sekitar 100 PSI atau 7 bar atau 7,2 kg per cm kuadrat. Nah, cara mengetes selanjutnya apabila kurang yakin setelah di starter, mungkin menurut saya ini berat, tetapi saya nggak yakin nih karena lebih ringan dari biasanya. Nah, Anda bisa mengecek dengan cara buka businya dulu di sini. Untuk semua motor pasti ada businya ya rekan-rekan. Kita copot businya dulu. Habis busi dicopot, jangan lupa kunci kontak dimatikan. Setelah kunci kontak dimatikan, masukkan tangan Anda ke lubang busi ini tadi. Setelah businya dicopot, Anda coba starter. Nah, apabila ada ledakan atau tekanan yang besar, itu berarti kompresinya masih bagus. Nah, saya nggak berlama-lama untuk di sini karena fokus saya selanjutnya adalah di pengapiannya dulu rekan-rekan. Karena kebanyakan mesin mati atau mogok itu dikarenakan pengapiannya yang kurang bagus. Nah, untuk pengapian sendiri kita cek dari yang paling utama itu adalah busi, teman-teman. Nah, busi sendiri, bagaimana cara ngecek busi? Kita coba lihat di sini. Ini sudah saya preteli ya rekan-rekan ya. Nah, busi sendiri cara ngeceknya, kunci kontak dihidupkan, busi ditempelkan ke sini. Apabila dilihat nanti mengeluarkan api biru, berarti businya itu masih bagus. Nah, kita cek pengapiannya itu dari situ. Apabila nggak ada apinya sama sekali, jangan diganti businya dulu. Kita cek lagi selanjutnya. Kita pakai busi baru, dicek keluar apinya ya. Kalau nggak keluar api juga, mungkin berarti itu bukan businya, tetapi dari koil, rekan-rekan. Nah, koil itu bentuknya seperti ini. Setiap motor berbeda, nggak usah dihafali bentuknya seperti apa. Nah, pada motor ini koil ada di sini. Nah, ini koilnya. Koil ini yang menyambung ke busi ini. Nah, kita cek, kita lepas cop businya dulu. Cop businya ini dilepas. Kita pegang seperti ini. Ingat, tangan jangan sampai kena. Kalau takut bisa pakai tang ya megangnya ini. Nah, setelah itu coba di starter. Nah, kalau misalnya di starter nggak ada percikan api sama sekali, kita coba ganti koilnya. Nah, setelah ke koil, misalnya nih, koil saya ternyata habis diganti tetap nggak bisa. Habis itu dicek dari sumber koilnya ini. Nah, kalau di sini bisa dilihat di sini sambungannya ini. Kita cek sambungannya ini nanti ditempelkan ke sini. Itu ada apinya enggak? Nah, kalau nggak ada, kita cek di CDI baruan. Nah, setiap CDI yang berbeda. Terutama kita bisa cek di sini. Saya pakai contoh. Ini ada CDI. Nah, kita cek dari CDI-nya ini. Nanti diganti. Nah, apabila CDI-nya sudah diganti tetapi tetap tidak bisa, baru kita cek di spool pengapian. Nah, kita cek di spool pengapian, kita cek ini adalah bentuk spool. Nah, setiap motor punya punya bentuk spool yang berbeda-beda dan warna yang berbeda juga. Spool itu punya beberapa kabel. Ada spool pengisian biasanya berwarna putih, spool penerangan biasanya berwarna kuning. Nah, yang ini adalah spool
pengapian. Apabila Anda mau ngecek spool pengapian, ini di CDI ini berwarna ini ya, itu bisa cek ditempelkan di ground atau bodi motor yang seperti ini, bodi motor itu maksudnya. Nah, apabila memercikkan api berarti spool pengapiannya itu masih bagus, tidak perlu diganti. Tapi kalau sudah nggak mercik sama sekali, spoolnya yang diganti. Nah, kalau spoolnya diganti, nanti Anda copot semuanya yang baru tadi, pasang yang lama seperti apa. Kalau misalnya bisa nyala, berarti spoolnya yang bermasalah. Nah, tetapi ingat, jangan langsung diganti spoolnya, karena banyak sekali rangkaiannya tadi. Yang pertama, tadi kita ulangi sekali lagi untuk membahasnya. Yang pertama, dicek busi. Apabila dari busi tidak mengeluarkan api, coba kita ganti businya dulu. Nah, kalau diganti busi nggak mempan, kita cek dari cop businya. Oke, dari cop businya. Kalau misalnya tetap nggak bisa, baru ke coil. Kalau coil nggak bisa, baru ke CDI. Habis itu baru ke spool. Nah, ini adalah jalur pengapiannya. Jalur pengapian yang pertama kali sendiri dari mesin sendiri itu berasal dari spool. Spool mengalirkan strom ke CDI. CDI mengalirkan strom ke coil. Coil mengalirkan strom ke cop busi. Cop busi mengalirkannya ke busi. Nah, nanti pasti pengapiannya ketemu. Jadi nggak mungkin ya nggak nyala kalau misalnya masalahnya berada di pengapian. Seperti itu. Nah, yang satu lagi, permasalahan utama apabila mesin tidak nyala saat kita hidupkan itu adalah bahan bakar. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa pause video ini untuk melihat apa saja yang diperlukan ya. Sudah saya catat, maaf tulisannya agak jelek. Nah, untuk bahan bakar sendiri kita bisa cek yang pertama itu dari karbu. Ingat ya, susunannya ini terbalik rekan-rekan ya. Dari bawah ke atas kalau mau ngecek, bukan dari atas ke bawah. Oke, sekali lagi, kalau mau ngecek semuanya dari bawah ke atas, karena dari bawah itu adalah ujungnya, bukan sumbernya. Oke. Nah, yang pertama kita cek kalau dari bahan bakar sendiri itu dari karbunya. Nah, cara ngecek karbunya gimana? Atau bensinnya gimana cara ngeceknya? Di karbunya ada bahan bakarnya atau tidak? Nah, pada karbu yang ini kita bisa cek, buka baut yang ini, dikendoni, dilepas. Nanti dari selang pembuangan akan keluar bensin kalau misalnya bahan bakarnya ada ya. Tapi kalau nggak ada, ini sudah dibuka tapi nggak ada. Nah, kita cek dulu dari selangnya. Selangnya mengalirkan bensin enggak? Kalau selangnya mengalirkan bensin, nah kita buka karbunya. Oke, untuk mempermudah kita lihat contoh ya. Ini adalah karbu yang sudah saya preteli. Setiap motor mempunyai karbu yang berbeda-beda. Oke, kita coba cek dulu dalam karbu itu seperti apa ya. Saya singkirkan dulu barang-barang yang sudah. Oke. Nah, ini adalah bentuk karbu. Nah, permasalahan utama biasanya adalah pada main jet dan spuyernya. Nah, kita bisa bersihkan dengan buka ini dengan kunci 7 atau obeng main biasanya. Ya. Ini yang biasanya sering bermasalah itu ini karena ini buntet. Nah, cara membersihkannya gimana? Bisa disemprot dengan kompresor. Kalau nggak punya kompresor, ditiup. Atau kalau nggak punya, beli karbu cleaner. Tinggal disemprotkan di lubangnya ini. Pokok lubangnya ini nggak boleh tersumbat. Nah, untuk melihatnya supaya nggak tersumbat bisa digunakan cara seperti ini ya. Nah, kelihatan ya ujungnya nggak tersumbat ya. Nah, kalau kita bisa melihat ujungnya seperti ini berarti baut ini nggak tersumbat.
Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa ngelihat ujungnya, ini harus dibersihkan ya. Tapi kalau sudah bongkar ya biasanya dibersihkan semua. Oke. Nah, untuk baut yang kedua adalah baut yang ini. Juga cek baut yang ini apakah ini tersumbat atau tidak. Nah, bentuknya seperti ini ya. Rekan-rekan, ada lubang-lubangnya di atasnya seperti ini. Kita cek juga dalamnya seperti apa. Nah, harus ada lubangnya seperti ini. Kalau nggak ada lubangnya, harus dicek, harus dibersihkan, disemprot pakai kompresor atau disemprot pakai carbo cleaner. Oke, dua-duanya nggak masalah. Yang penting harus ada lubang, nggak boleh tersumbat. Oke. Nah, kalau kita sudah memastikan dari karbunya ini bisa mengeluarkan ya 80% lah, masalah bukan pada bahan bakarnya. Nah, tetapi saya ingin menjelaskan mendetail bagaimana sistem bahan bakar itu mengalir dari tangki ke karburator. Nah, sebelum dari karburator, dari tangki itu ada yang namanya keran bensin. Keran bensin itu seperti ini. Setiap motor berbeda. Oke. Nah, dari keran bensin ini biasanya dari tangki masuk ke keran ini, terus bahan bakar keluar dari sini. Bensin keluar dari sini, terus dialirkan ke karbu sini. Nah, cara ngecek kerannya ini bermasalah atau tidak, Anda bisa cari sambungan keran yang ini atau selang vakum, disedot. Apabila ini keluar bensin, berarti kerannya nggak bermasalah. Tetapi kalau disedot, Anda cari sambungannya ini, apabila disedot tetapi ini nggak keluar bensinnya, kemungkinan keran ini yang rusak. Oke. Apabila nggak keluar bensin, berarti kerannya yang rusak. Tetapi pada setiap motor berbeda ya. Ada yang nggak pakai seperti ini, jadi begitu dikontak, itu bensin langsung ngucur. Atau begitu di apa itu namanya, kerannya dibuka, kan ada keran yang apa itu, seperti keran air rumahan, itu bila dibuka, itu langsung ngalir bensinnya. Jadi nggak pakai yang keran seperti ini. Oke. Nah, sempat ada kejadian juga tangkinya yang bermasalah. Nah, untuk ngecek tangki itu biasanya kita kurangi bensinnya, kita sedot bensinnya supaya agak berkurang. Terus kita cari ujung dalam tangki itu seperti apa. Apakah ada kotoran kah? Itu yang membuat sehingga bensin nggak mau mengalir. Nah, mungkin untuk saat ini nggak bisa terlalu panjang karena dikarenakan waktu dan juga ini hanya sekilas ya. Yang penting kalau 3 tadi itu sudah dilakukan, ya hampir 80% lah motornya itu bisa menyala ya. Ingat sekali lagi, yang perlu kita cek itu adalah kompresi, bahan bakar, dan juga pengapian. Di mana 3 hal ini adalah 3 hal yang paling utama apabila mesin motor mengalami mogok atau mati mendadak. Nah, untuk rekan-rekan yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut, bisa bertanya di kolom komentar, atau misalnya kalau mau request video atau mengalami masalah dalam masalah mekanik dalam membongkar sepeda motor, bisa ditanyakan di kolom komentar nantinya. Oke. Salam sejahtera, bahagia selalu untuk semua pendengar dan juga penonton YouTube saya. Semoga diberikan kelancaran rezeki dan juga kesehatan untuk semuanya.